melihat pemerintah tantangannya di mana sehingga RUU migas ini juga tidak disahkan? Nah, pertanyaannya bukan di DPR. Pengesahan di DPR ini kan nggak terjadi selama pemerintah tidak mengajukan DIM yang lalu-lalu. Bahkan kami di DPR sudah sampai pada kesimpulan pemerintah mengabaikan draft RUU yang kemarin disampaikan DPR. Katanya kami mengambil inisiatif akan mengajukan lagi RUU migas itu. Nah, kalau kami selesai EBT, kita akan masuk ke RUU migas ini. Kan udah dibahas di Komisi 7. Nah, cuma ini yang kami khawatirkan. Ketika draft dari DPR sudah sampai, kirim ke Presiden. Nah, kalau nggak dijawab lagi, DIM-nya nggak muncul lagi, kan sama juga bohong. Jadi bolanya ini pemerintah serius nggak sih membangun ketahanan energi kita? Kan di situ. Kalau tidak, sinyalnya itu negatif bagi investor. Salah Pak Tumbur yang paham itu. Sinyal-sinyal ini bagi investor ragu-ragu dia mau masuk. Kalau kelembagaannya nggak jelas, regulasi hukumnya nggak jelas. Investor kan makhluk yang sangat penakut. Dia harus adem, tenang, gitu kan. Perlu bujuk-bujuk sana sini. Kalau nggak, pindah ke negara lain atau pindah ke energi baru terbarukan. Itu feeling saya. Oke, Demikian, baik. Saya Mas akan Bram. beri ke Pak Tumbur. Pak Tumbur, dari segi praktisi migas begitu ya, Anda mengamatinya sebetulnya poin apa sih yang tentunya juga perlu dimasukkan dalam revisi dari Undang-Undang Migas ini agar memang menarik investasi begitu di sektor hulu migas tanah air? Ya, yang pasti seperti ini. Investor tuh kalau bisa satu pintu masuknya untuk semua institusi yang ada di negara Indonesia. Jadi kalau bisa Undang-Undang Migas itu seperti memberikan kekuatan kepada ISDM atau siapapun juga badan usaha tadi, badan usaha khusus atau lembaga khusus tadi, supaya kita melalui satu pintu dan kita bisa berhubungan dengan semua lembaga yang ada di negara Indonesia ini. Nah, itu bukan kami yang menghadapi setiap pintu yang harus kita datengin, tapi dengan adanya lembaga tadi yang seperti spesialis tadi, kita bisa berhubungan dengan semua institusi yang ada di Indonesia gitu. Dan kita nggak perlu masuk ke Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan Laut, kementerian yang lain-lainnya itu. Kita cuma masuk ke satu pintu tadi dan semuanya bisa selesai di situ. Untuk mempercepat proses birokrasi. Kan birokrasi itu nggak mungkin dihilangkan di Indonesia. Tapi kita bisa mempercepat prosesnya. Nah, itu yang kita minta supaya dalam Undang-Undang Migas itu memberikan kesempatan kepada yang akan bermitra dengan kami tadi mempunyai satu kepastian dan kekuatan hukum yang seperti tadi. Yang kedua, mempunyai kepastian hukum yang pasti sebagai lembaga tadi. Yang ketiga, tolong kita menghormati kontrak-kontrak sesuai dengan apa yang dalam Undang-Undang Migas tadi. Kira-kira itu sih. Kalau itu kita bisa penuhi, investor datang. Karena dia tahu, saya hanya berhubungan dengan satu pintu ini, semua masalah di belakangnya itu, birokrasi itu bisa selesai. Gitu. Selama ini enggak. Selama ini kita harus setiap pintu kita masukin. Itu masalahnya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Oke, baik Pak Tumbur. Saya akan beralih lagi ke Pak Mulyanto. Pak Mulyanto, tadi Pak Tumbur mengatakan harus ada satu pintu atau ada terkait kemudahan berinvestasi. Apakah poin ini juga sudah masuk dalam revisi Undang-Undang Migas ini? Ya, nanti saya lihat lagi, Mas Bram ya. Tapi yang jelas gagasan bahwa kita ingin membuat nyaman investor itu, kita anggaplah beri karpet merah, memang kita harus layani dengan baik. Salah satunya kan ini adalah karena sekarang ini SKK Migas harus berhubungan dengan berbagai kementerian. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan untuk berbagai insentifnya. Sehingga investor ini warawiri ke berbagai tempat. Karenanya gagasan satu pintu di era perizinan sekarang itu sudah wajib. Jadi harus satu pintu. Bahkan yang kebayang oleh kami, SKK Migas ini nanti menjadi sebagai badan BUMN khusus lah semacam itu. Dia punya regulator dan juga bisa doers untuk kontrak. Dan yang utama ke depan, si SKK Migas atau BUMN khusus itu harus powerful. Harus powerful setara dengan menteri. Setara dengan kementerian. Misalnya ya, kayak dulu kan kita punya BKPM. BKPM investasi harus datang sana sini, karena sekedar badan. Tapi ketika didorong menjadi menteri investasi, nah sedikit bergeraknya lebih mudah. Ketemu di sidang kabinet, ketemu dengan menteri lain bisa nyampaikan. Kalau badan nggak hadir di sidang kabinet. Nah, kita menginginkan kalau serius,
Kita berharap bahkan selevel itu, BUMN khusus itu. Sehingga dia bisa dalam berkoordinasi itu, ya bukan ada di bawah gitu loh, tapi berkoordinasi setara. Di sidang kabinet tinggal bilang, Pak Menteri Dalam Negeri tolong dong nih masalah lahan ini. Pak Baik. Menteri Keuangan tolong dong ini. Nah, itu enak ngomongnya. Kalau enggak gitu, kita nggak bisa memanjakan investor kita. Ya investor larilah ke tempat yang lebih nyaman, ya kan? Ini persoalannya saya lihat.